Dividen besar belum tentu aman. Siang itu seorang teman nelpon dengan suara campur aduk antara bangga dan panik. Bangga karena baru saja menerima dividen saham dengan yield hampir 20%. Panik karena di saat yang sama, harga sahamnya ambruk jauh lebih dalam dari uang yang masuk. Di rekening memang ada dana cair, tapi nilai portofolio justru bolong besar. Uang kagetnya cuma sebentar, rasa sesalnya panjang. Dia membeli saham itu bukan karena bisnisnya kuat atau prospeknya jelas. Alasannya sederhana, angka yield kelihatan besar. Otaknya langsung membandingkan dengan deposito yang cuma beberapa persen setahun. Logika berhenti di sana. Dia lupa bahwa saham bukan tabungan, harga bisa turun kapan saja. Saat dividen cair, modalnya sudah tergerus lebih dulu. Inilah yang disebut dividen trap. Bentuknya seperti madu, manis, mengkilap, dan kelihatan menguntungkan. Tapi di balik itu ada racun yang pelan-pelan menggerogoti modal. Dividen tinggi sering bukan hadiah, melainkan umpan. Kalau tidak hati-hati, investor cuma jadi penonton saat kekayaannya menyusut. Bayangkan kamu membeli sapi perah yang sudah tua dan sakit. Hari ini masih bisa diperah banyak, besoknya mati. Susu yang kamu dapat tidak sebanding dengan harga sapi yang hilang. Saham berdividen jumbo tapi bisnisnya rapuh persis seperti itu, kamu cuma menikmati perahan terakhir sebelum nilainya habis. Secara psikologis, manusia mudah silau oleh uang tunai instan. Ada rasa puas saat melihat dividen masuk, meski total kekayaan sebenarnya turun. Investor pemula sering terjebak ilusi ini. Fokusnya bergeser dari menjaga modal ke sensasi sesaat yang menipu logika. Masalahnya diperparah oleh rumus yield yang kelihatan sederhana. Yield tinggi sering muncul bukan karena dividen naik, tapi karena harga saham jatuh. Angkanya terlihat cantik, padahal itu tanda bahaya. Ini seperti diskon besar pada barang rusak, murah karena nilainya sudah turun. Kesalahan fatal lainnya adalah menyamakan dividen saham dengan bunga deposito. Deposito bunganya kecil tapi pokoknya relatif aman. Saham tidak begitu, dividen dan harga itu satu paket. Kalau harga hancur, dividen tidak ada artinya. Melihat dividen saja tanpa melihat bisnisnya adalah jalan cepat ke boncos. Video ini dibuat untuk memberi kacamata logika, bukan janji cuan instan, supaya kamu bisa membedakan dividen sehat dan dividen jebakan. Dividen bisa jadi sahabat, tapi juga bisa jadi musuh. Di bagian berikutnya, kita bongkar bagaimana jebakan ini bekerja dengan bahasa sederhana dan masuk akal. Masuk ke bagian logikanya, kita mulai dari satu istilah sederhana, payout ratio. Anggap ini seperti gaji bulanan. Kalau seluruh gaji habis dibelanjakan tanpa sisa, tidak ada tabungan, tidak ada dana darurat, tidak ada masa depan. Perusahaan yang membagi hampir seluruh labanya sebagai dividen sedang berada di posisi rapuh karena tidak menyisakan napas untuk bertahan. Payout ratio yang terlalu tinggi sering jadi tanda bahwa manajemen kehabisan ide. Tidak ada rencana ekspansi, tidak ada inovasi, tidak ada pertumbuhan. Uang yang seharusnya dipakai untuk memperkuat bisnis justru dibagikan semua. Dari luar kelihatan royal, dari dalam sebenarnya kosong strategi. Bayangkan sebuah warung makan yang ingin terlihat sukses di mata pemiliknya. Setiap akhir bulan, semua uang kas dibagi habis. Bahkan mulai menjual meja dan kursi agar setoran tetap besar. Warungnya masih buka, tapi fondasinya dicabut satu persatu. Cepat atau lambat, usaha itu tutup. Logikanya sama persis di saham. Disinilah pentingnya melihat arus kas, bukan cuma laba di laporan. Laba bersih bisa cantik di kertas, tapi kalau cash flow operasional seret, dividen itu berbahaya. Perusahaan sehat itu menghasilkan uang nyata dari bisnis inti, bukan dari akuntansi atau jual aset. Perusahaan yang memaksakan dividen besar padahal utangnya menumpuk biasanya sedang kehabisan waktu. Demi gengsi, demi menjaga citra, kas dikuras. Ini tanda vital bisnis yang melemah, dari luar terlihat dermawan, dari dalam sedang berdarah. Ada juga manajemen yang tidak jujur. Pemilik atau pengendali ingin keluar perlahan. Caranya sederhana, peras kas lewat dividen besar, lalu tinggalkan perusahaan dalam kondisi kering. Investor retail datang belakangan, kebagian ampasnya. Cara sederhana mendeteksinya adalah melihat saldo laba ditahan. Kalau saldo ini terus turun sementara dividen besar, artinya perusahaan sedang membakar tabungan.
Itu bukan tanda kemakmuran, tapi sinyal darurat yang sering diabaikan. Kesimpulannya jelas, dividen jumbo tanpa fundamental kuat adalah bom waktu, ledakannya mungkin tidak hari ini, tapi tinggal menunggu momen. Kalau logikanya sudah bocor di sini, jangan heran kalau hasil akhirnya selalu sama, dividen masuk, modal habis. Sekarang kita masuk ke pertanyaan penting, kenapa setelah dividen dibagi, harga saham justru sering hancur? Jawabannya ada di mekanisme pasar yang bernama cum date dan ex date. Cum date itu seperti pesta terakhir sebelum kenyataan datang. Semua orang ingin tercatat sebagai pemilik saham agar dapat hak dividen. Begitu lewat XDT, situasinya berubah drastis. Hak dividen sudah dikunci, sahamnya boleh dijual. Di titik inilah banyak pemain jangka pendek mulai angkat kaki. Mereka tidak peduli bisnisnya bagus atau tidak, targetnya cuma satu, ambil dividen lalu kabur. Secara teori, harga saham memang akan disesuaikan saat ex-date. Nilai perusahaan berkurang sebesar dividen yang dibagikan, jadi penurunan harga itu wajar. Masalahnya, pasar tidak selalu rasional. Ketika terlalu banyak orang berebut keluar, koreksinya sering jauh lebih dalam dari teori. Di titik ini, psikologi massal mengambil alih. Satu jual, yang lain ikut jual. Semua takut jadi yang terakhir memegang saham. Pintu keluarnya sempit, paniknya besar. Harga pun jatuh bertubi-tubi, bahkan bisa menyentuh batas bawah berhari-hari. Bayangkan kamu naik lift yang penuh orang, awalnya semua berebut masuk karena mau naik cepat. Tiba-tiba kabelnya bermasalah. Sekarang semua orang berebut keluar dalam waktu bersamaan. Lift tidak kuat menahan beban, hasilnya jatuh bebas. Itulah yang sering terjadi di saham dividen jebakan. Kerugiannya tidak berhenti di penurunan harga. Dividen yang kamu terima masih dipotong pajak. Setelah itu, kamu menanggung capital loss yang jauh lebih besar. Uang masuk kecil, uang hilang besar. Secara total, dompet justru makin tipis. Kalau dibuka chart historisnya, polanya sering berulang. Setiap musim dividen, harga naik tajam sebentar lalu jatuh seperti jarum suntik. Naik cepat, turun lebih cepat. Ini bukan kebetulan, tapi perilaku pasar yang terus mengulang kesalahan yang sama. Pelajaran pentingnya sederhana, jangan pernah membeli saham hanya karena berita dividen besar di media. Berita itu sering muncul saat harga sudah mahal dan risikonya tinggi. Kalau alasan belimu cuma dividen, tanpa logika bisnis, kamu sedang berdiri tepat di bawah jebakan. Untuk memahami dividen dengan benar, kita harus melihat posisi sebuah bisnis dalam siklus hidupnya. Secara sederhana ada 3 fase, bertumbuh, dewasa, dan menurun. Setiap fase punya karakter berbeda, dan dividen tidak bisa dinilai dengan satu kacamata yang sama. Perusahaan di fase bertumbuh biasanya pelit dividen, bukan karena pelit ke investor, tapi karena uangnya diputar kembali. Mereka buka cabang baru, beli mesin, kembangkan produk. Fokusnya memperbesar kue, bukan membagi kue yang masih kecil. Sebaliknya, perusahaan yang sudah dewasa mulai rajin membagi dividen. Bisnisnya stabil, peluang ekspansi terbatas, tapi arus kas kuat. Dividen di fase ini masuk akal selama dibarengi laba konsisten dan keuangan yang sehat. Masalah muncul saat perusahaan masuk fase menurun. Pertumbuhan mandek, pasar mengecil, ide habis. Anehnya, di fase inilah dividen sering justru paling besar, bukan karena bisnisnya hebat, tapi karena manajemen bingung uang mau dipakai apa. Jebakan ini sering muncul di sektor siklikal. Saat harga komoditas lagi puncak, laba melonjak, dividen dibagi besar. Investor terlena, lupa bahwa siklus bisa berbalik. Tahun depan harga turun, laba menguap, dan sahamnya ikut tenggelam. Cara sederhana membaca konteks bisnis adalah melihat pendapatan beberapa tahun terakhir. Kalau 3 tahun berturut-turut stagnan atau turun, itu tanda peringatan. Dividen besar di atas fondasi rapuh tidak akan bertahan lama. Waspadai juga laba yang datang dari kejadian sekali saja. Jual aset, restrukturisasi, atau keuntungan non-operasional sering membuat laba terlihat besar. Dividen yang dibagi dari sumber seperti ini bukan tanda kekuatan, tapi tanda akal-akalan. Logikanya mirip investasi properti. Ruko murah di kota mati kelihatan menarik, tapi penyewanya sedikit dan nilainya terus turun. Ruko di kota berkembang mungkin sewanya kecil sekarang, tapi nilainya tumbuh. Dividen yang berkelanjutan selalu lebih penting daripada yang besar sesaat.
Sekarang kita masuk ke bagian angka, karena disinilah banyak jebakan terlihat murah padahal mahal. Salah satunya adalah PER yang kelihatan rendah. PER bisa jatuh bukan karena harga murah, tapi karena laba mendadak melonjak dan tidak berulang. Kalau labanya anomali, PER rendah itu ilusi. Gunakan logika balik modal sederhana. Tanya ke diri sendiri, dengan laba sekarang, butuh berapa tahun uangmu kembali? Kalau jawabannya terasa tidak masuk akal atau terlalu indah, biasanya ada yang salah. Angka murah di layar belum tentu murah di kenyataan. Bandingkan juga yield dividen dengan instrumen tanpa risiko seperti deposito atau obligasi negara. Kalau saham yang risikonya tinggi cuma memberi sedikit tambahan return, pertanyaannya sederhana, untuk apa ambil risiko sebesar itu? Risiko harus dibayar mahal, bukan sebaliknya. Disinilah konsep risk premium bekerja. Saham yang naik turun seharusnya memberi potensi imbal hasil jauh di atas instrumen aman. Kalau dividen besar tapi harga rawan jatuh, risk premium itu hilang. Yang tersisa cuma sensasi sesaat. Banyak investor salah kaprah memisahkan dividen dan capital gain, padahal yang penting adalah total return. Dividen 10% tidak berarti apa-apa kalau harga turun 30%. Fokus pada angka utuh, bukan potongan kecil yang menenangkan perasaan. Analogi sederhananya seperti membeli mobil bekas. Kilometer rendah terlihat murah, tapi mesinnya bocor. Setiap bulan keluar biaya perbaikan. Murah di awal, mahal di belakang. Saham dengan valuasi palsu bekerja dengan cara yang sama. Untuk menghindari jebakan, gunakan screening sederhana di aplikasi sekuritas. Tidak perlu rumit. Cari saham dengan laba konsisten, dividen stabil, dan valuasi masuk akal. Jangan tergoda satu angka besar tanpa melihat gambarnya utuh. Buat checklist cepat sebelum beli. Cek PER, cek PBV, lalu lihat riwayat dividen minimal 5 tahun. Kalau salah satu janggal, berhenti. Disiplin kecil ini sering jadi pembeda antara investor waras dan korban dividen trap. Kesalahan yang sering terjadi adalah membeli saham tepat saat pengumuman RUPS. Di momen ini harga biasanya sudah dipucuk karena semua orang berebut masuk. Berita dividen sudah tersebar, euforia sudah tinggi. Masuk di titik ini, ibarat beli barang saat antrian paling panjang dan harga paling mahal. Waktu yang lebih masuk akal justru jauh sebelum musim dividen atau saat pasar sedang panik. Bukan panik karena bisnisnya rusak, tapi karena sentimen sesaat. Disitulah harga sering tidak rasional dan peluang muncul. Dividen berkualitas jarang dibeli di suasana ramai. Di sini penting membedakan dividen investing dan dividen hunting. Dividen investing fokus ke bisnis dan pertumbuhan arus kas jangka panjang. Dividen hunting fokus ke momen singkat dan penuh risiko. Yang satu membangun kekayaan perlahan, yang lain mengandalkan timing yang sering meleset. Teknik serok bawah hanya masuk akal untuk saham dengan fundamental kuat. Harga turun bukan karena kinerja hancur, tapi karena sentimen atau kondisi pasar. Kalau bisnisnya sehat, harga rendah adalah kesempatan, bukan ancaman. Tanpa fundamental, serok bawah cuma menunda kerugian. Soal jual, aturannya sederhana. Jual kalau fundamental berubah atau valuasi sudah tidak masuk akal. Jangan bertahan hanya karena berharap dividen berikutnya. Sayang dividen kecil bisa berubah jadi rugi besar kalau harga terus turun. Manajemen portofolio juga penting. Jangan taruh porsi besar di satu saham dividen saja. Tidak ada bisnis yang kebal risiko. Batasi alokasi agar satu kesalahan tidak merusak seluruh rencana keuangan. Disiplin ini sering diabaikan karena terlalu percaya diri. Dividen terbaik adalah yang bisa diinvestasikan. Disitulah efek bola salju bekerja. Dividen kecil tapi konsisten, diinvestasikan ulang. Hasilnya jauh lebih besar dalam jangka panjang dibanding dividen besar yang habis dipakai. Kunci akhirnya adalah disiplin. Jangan serakah, jangan baper, jangan bertahan di saham busuk hanya karena berharap uang tunai. Strategi yang sederhana tapi konsisten jauh lebih kuat daripada langkah spekulatif yang terlihat pintar. Di dunia investasi, ada satu prinsip sederhana yang sering disalahpahami. Uang tunai memang raja, tapi arus kas adalah ratu yang menjaga kerajaan tetap hidup. Investor kaya tidak hanya mengejar uang masuk hari ini, tapi memastikan sumbernya bisa bertahan puluhan tahun. Kesabaran adalah pembeda utama. Orang yang berpikir pendek ingin hasil cepat sekarang juga.
Investor kaya rela menunggu dividen tumbuh perlahan karena mereka paham kekayaan dibangun dari konsistensi, bukan dari ledakan sesaat yang penuh risiko. Banyak investor legendaris justru lebih senang perusahaan melakukan buyback saham daripada bagi dividen besar. Buyback meningkatkan kepemilikan dan nilai jangka panjang. Dividen boros sering jadi tanda manajemen kehabisan ide, bukan tanda perusahaan sehat. Mentalitas gratisan adalah musuh utama di pasar modal. Tidak ada makan siang gratis. Kalau ada yang terlihat terlalu manis, biasanya ada biaya tersembunyi. Investor yang waras selalu bertanya, dari mana uang ini datang dan apa konsekuensinya. Godaan terbesar sering datang dari sekitar. Teman pamer screenshot dividen di grup chat, media sosial penuh angka hijau. Di titik ini, FOMO menyerang. Investor disiplin tahu bahwa pameran tidak mencerminkan total kondisi portofolio. Membangun kekayaan itu membosankan. Kalau investasimu bikin deg-degan setiap hari, besar kemungkinan kamu sedang berjudi. Investor kaya lebih nyaman dengan pertumbuhan pelan tapi pasti, bukan sensasi naik turun yang melelahkan mental. Dividen seharusnya diposisikan sebagai alat jangka panjang, misalnya untuk dana pensiun, bukan untuk jajan dadakan atau beli gorengan besok pagi. Cara kamu memperlakukan dividen menunjukkan cara berpikirmu tentang masa depan. Terakhir, tanggung jawab penuh ada di tangan investor. Jangan menyalahkan pasar saat rugi, pasar tidak pernah memaksa kita menekan tombol beli. Introspeksi adalah ciri investor dewasa, bukan mencari kambing hitam. Kita rangkum semuanya dengan sederhana. Ada 3 ciri utama dividen trap yang wajib diingat: yield tidak wajar, payout rasio terlalu besar, dan fundamental bisnis yang terus menurun. Kalau 3 ini muncul bersamaan, risikonya bukan kecil, tapi besar. Sebelum menekan tombol beli, biasakan cek tanda bahaya. Laba tidak konsisten, utang naik, arus kas seret, dan dividen terasa dipaksakan. Red flag ini sering diabaikan karena mata sudah terlanjur silau oleh angka besar. Langkah konkret yang bisa dilakukan besok pagi sangat simpel. Buka portofolio, cek saham satu persatu. Kalau ada yang dividennya besar tapi bisnisnya rapuh, pertimbangkan buang. Lebih baik rugi kecil sekarang daripada rugi besar nanti. Ingat, investasi terbaik selalu dimulai dari kepala, bukan dari jari. Investasi leher ke atas, belajar dan pahami logikanya, baru investasi leher ke bawah, menaruh uangnya. Tanpa ilmu, dividen cuma jadi umpan. Diversifikasi bukan soal gaya, tapi soal bertahan hidup. Jangan karam bersama satu kapal industri yang bolong. Sebar risiko ke beberapa sektor agar satu kesalahan tidak menghancurkan seluruh perjalanan finansialmu. Pegang kalimat ini baik-baik. Lebih baik dividen 3% tapi harga saham naik 50% daripada dividen 20% tapi harga turun tanpa ampun. Total kekayaan yang naik bukan sensasi sesaat. Kalau video ini terasa relevan, bagikan ke teman yang suka pamer dividen tapi portofolionya merah. Bisa jadi kamu menyelamatkan mereka dari kesalahan mahal yang tidak perlu diulang. Kita tutup dengan gaya sederhana. Salam cuan, salam waras, dan salam kaya. Ingat, tujuan investasi bukan terlihat pintar, tapi benar-benar aman dan bertumbuh. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya.